Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG tahap 3 2025. Perkenalkan, nama saya Gina Febi Nuryanti dengan NIM 20256400758 dari LPTK Universitas Madura, Program Studi Pendidikan Matematika. Hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar ujian kinerja PPG. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa. Ya Bu, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Untuk yang selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, kita bernyanyi Indonesia Raya dulu ya. Coba semuanya berdiri dulu. Ada yang berdiri di kemudian ya ke depan satu orang. Ayo, siapa? Ya, maju. Ya, ini keren-keren. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Semuanya hari ini dalam keadaan sehat. Sehat kan? Mau tes semangat paginya dulu. Oh, semangat Bu. Main semangat? Masih. Baik. Semangat pagi. Satu kali lagi ya. Semangat pagi. Oke. Ibu mau absen dulu ya. Ya. Agni. Asti. Hadir. Balkis. Hadir. Denny. Izin Bu. Izin. Desi. Hadir. Syafira. Hadir. Zahra. Hadir. Zalfa. Hadir. Jadi yang tidak hadir itu ada tadi Denny. Izin ya. Izin. Sudah bilang kan ke wali kelasnya? Udah. Ada urusan keluarga. Ibu mau menampilkan tayangan PT. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat gak minggu kemarin kita belajar apa? Belajar sudut. Jadi sudut itu satuannya ada apa? Ada apa? Nah, ibu juga mau nanya nih. Pas waktu SMP kalian belajar Pitagoras kan? Belajar.
Kalau misalnya kita mencari sisi miringnya, itu rumusnya C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Tangan dulu. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Tahu segitiga siku-siku? Tahu. Segitiga sama sisi tahu? Tahu. Sama kaki? Tahu. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, kalian akan mampu mengidentifikasi sisi depan, sisi miring, dan sisi samping berdasarkan sudut yang diamati. Kemudian, menentukan nilai perbandingan trigonometrinya sin kostan dari sudut lancip. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan sudut menggunakan perbandingan trigonometri sin kostan. Nanti itu kalian akan dibagi kelompok. Ini sudah berkelompok kan ya? Ya. Kemudian akan mengerjakan LKPD, nanti ibu akan bagikan dan akan presentasi. Nanti akan kita bersama-sama menarik kesimpulannya. Apa sih manfaat kita mempelajari ini? Nah, salah satu manfaatnya itu yaitu akan membantu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bidang pekerjaan seperti teknik, arsitek, navigasi, dan pembuatan berita. Coba, ini ibu ada sebuah gambar. Terlihat gambar apa? Gambar. Gambarnya diapain ya? Disenerkan ke Oh. Pernah melihat gambar seperti itu? Pernah. Ya kasih. Gimana caranya biar kita bisa menaiki tangga itu dengan aman? Tangganya harus seperti apa posisinya? Miring. Kalau misalnya terlalu tegak, Jatuh. bisa ya, jatuh. Baik, masih dengan gambar yang sama. Coba, tadi kan kalian menyebutkan nih, kalau misalnya biar nggak jatuh itu bu, tangganya harus benar, miringnya harus benar. Benar. Jadi gimana hubungan antara si panjang tangga, tembok, sama kaki tangganya harus gimana tuh? Jadi kalau misalnya Besar sudut. kalau misalnya sudutnya besar gitu, Tangganya tangganya semakin jauh, jauh, ya, tangganya semakin jauh teh. ya. Nah itu semua berkaitan dengan yang akan kita pelajari, Tuh. perbandingan sisi dan perbandingan sudut. Oke. Perbandingan sisi dan sudut. Sekarang ibu akan membagikan LKPD beserta bahan ajarnya untuk kalian. Kebetulan ini sudah berkelompok ya, biar maju. Ini sama bahan ajarnya. Nah, coba kalian perhatikan ya. Perhatikan petunjuk pengerjaannya. Oke. Ya KPD yang bilang. Diskusikan bersama teman kelompoknya dengan teliti. Ingat, tulisannya yang rapi ya, biar kebaca. Oke bu. Oh jangan gimana berarti. Nah, di sana pada lembar yang ketiga, Ya. kedua, coba ada 3 buah apa ini? 3 buah apa? Segitiganya siku. Siku. Lihat sudutnya itu berapa? 30. Terus yang kedua? 30. Panjangnya sama nggak? Ya. Nah, kalian amati segitiga siku-siku ini, lalu kalian tulis hasil perbandingannya di LKPD-nya ya. Oke. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kalian bisa lihat langsung. Tapi sekarang kalian kerjain dulu ya. Di amada. Oke bu. Amati guys. Kelompok 1 sudah beres. Kelompok 2 gimana? Sudah beres? Sudah, Ibu. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 Sudah. sudah
Erza sama Rina siap banget. Harus siap ya semuanya ya. Kelompok 3 gimana? Beres? Sudah? Sekarang kita sesi presentasi. Nah, kelompok lain, kalau misalnya kelompok pertama sudah presentasi, seperti biasa ya, kalian boleh menanggapi, boleh bertanya, dan lain sebagainya. Oke? Sekarang mulai dari kelompok pertama dulu. Kelompok Sigma. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Hasil diskusi kelompok kami tentang trigonometri. Ya. sebelum kami presentasi, perkenalkan nama saya Pak Darmawan. Kenalin, nama saya Fajar Sulaiman. Nama saya Siren. Nama saya Syafira. Nama saya Sini Sriwayuni. Nama saya Kira Ismara. Langsung ke sebutin saya. Keren banget. Boleh sebutkan? Sini keren banget. Jago banget. Beri tepuk tangan dulu. Saya lihat tadi Kiara tegang. Janji fokus dulu. Ya udah. Sebuah tangga disandarkan pada dinding. Tinggi dinding tersebut adalah 4 meter dan jarak kaki tangga ke dinding 3 meter. Pertanyaan tematik, bagaimana cara menentukan tinggi tangga pada tembok tanpa harus mengukurnya secara langsung? Terus, apa hubungan antara panjang tangga, jarak tinggi tangga dari tembok, dan tinggi tangga? Juga bagaimana posisi sudut mempengaruhi panjang si tangga? Sekian dari kelompok kami. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Apa? Ya, yang keras biar terdengar ya. Kalau buat yang gambar itu, gambar segitiganya, kalau sudutnya 60 derajat atau 45 derajat atau lainnya tetap sama. Sama nggak katanya kalau misalnya sudutnya itu berubah jadi 60 atau jadi 30. Kalau misalnya sudutnya berubah, perbandingan itu bakal beda. Kalau sisi-sisinya aja yang berubah, perbandingannya bakal tetap sama karena si sudutnya 30 derajat misalnya. Terus ininya itu berubah jadi 6, 10, 12 itu tuh bakal tetap sama perbandingannya karena sudutnya tetap 30 derajat. Tapi kalau misalnya sudutnya berubah jadi 45 derajat, 60 derajat atau 90 derajat itu perbandingannya bakal berubah. Jadi kalau misalnya ada 2 segitiga ya, terus segitiga yang pertama 30 derajat, segitiga yang kedua itu 45 derajat sudutnya. Terus perbandingan sisi segitiganya juga beda-beda. Itu bakalan beda karena si sudutnya beda kan. Nah, tapi kalau misalnya 2 segitiga ini sudutnya kita ganti sama-sama 60. Hasilnya sama nggak perbandingannya? Sama. Karena sudutnya sama. Artinya yang nentuin itu bisa sama apa enggak apanya? Sudutnya. Betul. Nah, sudah. Ada lagi? Ada lagi. Pertanyaan? Sudah. Sudah? Cukup? Cukup. Boleh langsung. Tidak ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok yang selanjutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita memasuki pada inti presentasi, perkenalkan nama saya Jalfa Fajik Ramadhani. Nama aku Zahra Makira Ramadhani Nasution. Nama aku Melisa Nurfina. Nama aku Nadia Siti Nurmala. Aku Iman Ramadhani. Setelah perkenalan, mari kita lanjut kepada inti dari presentasi. Untuk fase 1,
akan dibacakan oleh rekan saya. Jadi saya bacakan dulu ya soalnya. Yang pertama itu ada suatu tangga yang disediakan pada tembok. Di sini sebuah tangga disediakan pada dinding dengan tinggi dindingnya adalah 4 meter dan jarak kaki tangga ke dinding adalah 3 meter. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan dinding tangga pada tembok tanpa harus mengukur secara langsung. Di sini kelompok kami sepakat untuk menjawab dengan 15. Yang kedua, apa hubungan antara panjang tangga, jarak kaki tangga dari tembok, dan tinggi tangga? Dan bagaimana posisi sudut mempengaruhi posisi sisi tangga, sisi segitiga? Hasilnya, pertanyaan yang pertama, mengapa nilai sin, cos, dan tan tetap untuk sudut tertentu meskipun ukuran segitiganya berbeda? Jawaban dari kita yaitu karena perbandingannya sama dan bangun segitiganya sama. Yang kedua, berikan contoh untuk penerapan konsep sin, cos, tan dalam kehidupan sehari-hari. Kita pakai jawaban dari kita itu untuk menentukan suatu bangun ruang tanpa mengukurnya. Yang kedua, untuk mengukur ketinggian pada suatu bangunan. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh. Jadi menurut kalian itu apa sih yang bikin nilai sin cos tan itu tetap sama? Bukan Iman menjawab. Yang membuat nilainya sama itu karena sudutnya sama sehingga segitiganya menjadi sebangun. Nah itu juga menjadi perbandingan sisinya teh sama. Nah jadi kenapa sin cos tan-nya itu sama? Saya kami, ya. Tepuk tangan dulu ya. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Sudah ya. Dan Ya. dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan tentang pembelajaran trigonometri dari siklus itu. Ini tinggal siklus itu. Nah sebelumnya ya, maaf Ibu potong. Apakah hasilnya dari yang pengamatan tadi sama seperti kelompok 1 dan 2? Iya, Sama ya. Terus untuk yang selanjutnya, yang soal yang keduanya. Jadi karena tabel pengamatannya yang sudah diamatinya hasilnya sama, mungkin kita ke pertanyaan yang selanjutnya yang analisis saja, karena akan bersamakan ya. Bisa dijelaskan aja ya yang selanjutnya. Oh, rekan sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Putri. Saya Saskia, saya Asfi, saya Felicia Karunca. Saya Julian Lima Sembayana. Saya Rizal Ramadan. Apa yang terjadi dengan nilai perbandingan tentang nilai pada segitiga 1, 2, dan 3? Nilainya tetap sama, yaitu 0,6. Buat selanjutnya, apakah nilainya sama atau berubah? Jawaban dari kelompok kami tetap sama. Jul. Apa artinya jika perbandingan sisi dengan sudut yang sama nilainya tetap? Perbandingan trigonometri hanya bergantung pada besar sudut. Tangga yang diperlukan untuk mencapai ketinggian tertentu menggunakan kemiringan jalan. Sekian dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Pertanyaan. Ya. Silakan. Ya. Kenapa nilai perbandingannya bisa tetap sama padahal si segitiganya itu besar atau kecil? Karena seperti yang kita tahu tadi, sudutnya sudut
Itu yang menjadikan perbedaannya. Tetap seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, jadi segitiganya itu sebangkit. Kasih. Ya, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kelompok yang terakhir ya. Apakah kelompok terakhir juga jawabannya sama pada tabel pengamatan? Sama. Jadi kalian tinggal menjelaskan yang sebenarnya aja. Oke? Ya. Jargonnya apa? Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil analisis kami di LKPD perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama dibacakan oleh ada yang mana? Apa yang terjadi dengan nilai perbandingan depan kenalan. Maaf. Forget. Dari Rehan. Dari Hanson. Sebelum mulai presentasi, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Rayhan Putra Utama. Perkenalkan, nama saya Abdul Reza. Perkenalkan, nama saya Desi Yuliani. Mas Yati. Nama aku Bagis. Sudah. Nah, sekarang mulai. Apa yang terjadi dengan nilai perbandingan depan pemiring pada segitiga 1, 2, dan 3? Semua nilainya sama, yaitu 0,8. Apakah nilainya sama atau berubah? Nilainya tetap atau sama? Apa artinya jika perbandingan sisi dengan sudut yang sama nilainya tetap? Berarti perbandingan trigonometri hanya berlaku pada besar sudut kepada ukuran segitiga. Terus fase 3 penyelidikan berdinding. Bisa? Iya itu. Berdasarkan hasil pada pasti sumbernya, jawaban adalah pertanyaan berikut. Jika dapat seiring bernilai tetap untuk tersebut tertentu, maka nilai tersebut disebut sin dari sudut tersebut. Ini sudah ada rumusnya, sama nggak rumusnya? Sama. Nah, nanti tinggal dibacakan aja. Sin itu apa? Sin demi. Terus kos samping miring. Miring. Depan per samping. Sama ya, kalau pakai sama ya. Bisa yang disandarkan. Ya, cara untuk mencapai ketinggian tertentu menentukan kemiringan jalan sudut atap atau arah gravitasi. Sekian dari kelompok kami. Adakah yang mau bertanya? Tidak. Silakan kelompok 2. Saya mau bertanya, apa sih adalah kendala kalian pas mengenai tabel pengamatannya? Kendala kalian ketika mengerjakan tabel pengamatan itu seperti apa kendalanya? Kendalanya sempat bingung menentukan sisi-sisinya, tetapi setelah lihat letak sudutnya baru paham. Jadi kalian terkendala menentukan mana sisi miring, mana sisi depan. Kelompok lain ada yang kendalanya sama? Sama. Nah, ayo sama. Kita Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, administratif. Ini keren. Simbol. Keren gue. Jadi setelah kita selesai nih 4 kelompok ini, ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak? Apa? Kesimpulannya adalah apa tadi? Ini? Kesimpulannya kita menjadi tahu Bahwa? sin, cos, dan Nah, tan. kalau sin itu apa?
Biar kita ingat kita bisa nyingkatnya jadi apa? Jadi ketika suatu segitiga sudutnya sama tetapi sisi-sisinya berbeda, itu perbandingannya akan tetap sama. Karena tidak ditentukan oleh panjang sisinya, tapi besar sudutnya ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu ya. Masih tetap semangat ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Sekarang adalah karena tadi kita sudah mengerjakan yang KPD, sudah menyimpulkan. Sekarang bagian tes evaluasi. Semuanya membawa handphone? Bawa. Ada internetnya ada? Ada. Kalian bisa tulis di browsernya yang ini, atau kalian langsung bisa scan. Semuanya sudah mengerjakan referensinya? Sudah. Nah, jadi itulah pembelajaran kita hari ini ya, tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai sudut istimewa. Jadi, Ibu punya kata-katanya nih. Trigonometri mengajarkan kita bahwa hidup itu tidak selalu harus diukur secara langsung. Kadang kita hanya perlu melihat dari sudut yang tepat untuk menemukan jawaban yang tepat. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini itu dicukupkan sekian. Nanti kita bertemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Sebagai penutup, boleh ditutup berdoanya ya Iman. Setelah menyelesaikan pembelajaran, baiknya kita berdoa dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang coba dirapikan lagi ya mejanya. Ibu dia KPD-nya dikumpulkan. Iya, untuk yang KPD-nya boleh ya dikumpulkan. Jangan lupa guys, beres. Baik, ya. Coba ini dulu LKPD-nya boleh dikumpulkan dulu sebelum dirapikan lagi ya. Ibu tunggu paketnya. Coba lihat dirinya masing-masing. Apakah udah rapi? Rapi. Gak ada yang tertinggal? Tidak. Di bawahnya ada sampah? Sudah rapi semuanya ya? Baik. Sekarang sudah bisa dibereskan lagi seperti semula ya? Siap, Bu. Apa tuh?